Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Pradana, asal instansi Satpol PP Kabupaten Tangerang, peserta Latsar gelombang 12 angkatan 69 kelompok 3. Saya akan mereview materi agenda 2 yang berjudul ASN berakhlak. ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah ekspektasi rekrutan kementerian, lembaga, dan daerah dalam merekrut talent. Nomor 1, menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan. Terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. 3, menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi. 4, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ekspektasi talent menjadi ASN. Nomor 1, terbukanya kesempatan mengembangkan diri. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir. Kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition atau pengakuan dan penghargaan yang adil. Adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Ini adalah panduan perilaku kode etik. Untuk orientasi pelayanan, nomor 1, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3, melakukan perbaikan tiada henti. Accountable, pengertian akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi, yaitu 1, untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, 3, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Alat akuntabilitas Indonesia ada 3. Nomor 1-nya, perencanaan strategis yang berisi strategic plan, RPJP, RPJMD, Renstra, SKP, kontrak kinerja, dan 3, laporan kinerja berupa laporan akuntabilitas kinerja atau LAKIP. Menciptakan lingkungan yang akuntabel, ada 9 poin. Nomor 1, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 5 langkah membuat framework akuntabilitas. Nomor 1, tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3, lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4, berikan laporan secara lengkap. Dan 5, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kompeten. Deskripsi singkat. Wujud birokrasi berkelas dunia tersebut dicirikan dengan apa yang disebut SMART ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Aparatur sipil negara. Saat ini dibagi 2, yaitu PNS dan P3K. Dengan PNS, dengan ciri-ciri berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional, bisa menduduki jabatan pemerintahan. Untuk P3K, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi, memiliki fungsi yang sama, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perakat, dan pemersatu bangsa. Peran ASN itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Nomor 1, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, bebas dari intervensi, bersih dari praktik korupsi, dan lain-lain. Harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama,
meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Upaya mewujudkan keharmonisan ada 4. Nomor 1, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. 2. PNS juga harus bisa mengayomi. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. PNS juga harus memiliki suka menolong. 4. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungannya. Loyal. Makna loyal dan loyalitas. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dalam bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya A. Mutu dari sikap patuh, B. Mutu dari sikap taat, C. Mutu dari sikap setia, dan D. Mutu dari sikap hormat. Ciri karakteristik untuk mengukur loyalitas pegawai. Nomor 1, taat pada peraturan. 2, bekerja dengan integritas. 3, tanggung jawab pada organisasi. 4, kemauan untuk bekerja sama. 5, rasa memiliki yang tinggi. 6, hubungan antar pribadi. 7, kesukaan terhadap pekerjaan. 8, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9, menjadi teladan bagi pegawai lain. Untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi yaitu 1, membangun rasa kecintaan dan saling memiliki. 2, meningkatkan kesejahteraan. 3, memenuhi kebutuhan rohani. 4, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan 5, melakukan evaluasi secara berkala. Adaptif. Adaptif yaitu suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri-ciri individu yang adaptif adalah eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan terakhir memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kolaboratif. Dyer and Singh pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan menurut Gray, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi adalah 1, trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, menetapkan outcome. Kesimpulan, kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan oleh calon ASN muda, diharapkan menjadi suatu agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG yang telah berhasil ditetapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN kementerian, lembaga, pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.